Malam hari ini akan kita update kembali terkait mengenai kabar bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako atau BPNT untuk tahap 1 alokasi periode Januari hingga Maret 2025, baik yang penyalurannya melalui kartu KKS atau bank penyalur dan juga yang penyalurannya melalui PT Pos Indonesia. Nah, status SP2D untuk yang penyaluran lewat KKS untuk PKH sudah terupdate menjadi keterangan sudah SI, dan BPNT atau sembakonya ini dengan keterangan sudah SPM. Nah, bagaimana untuk kabar yang penyaluran lewat pos? Apakah di SP2D-nya sudah ada keterangannya? Dan setelah SI, bagaimana kabar hari ini atau malam hari ini? Apakah ada kabar terkait pencairan atau kabar terkait saldo yang masuk di KKS? Nanti akan kita informasikan ya. Dari beberapa KPM yang sudah mencoba ngecek saldo di kartu KKS-nya apakah sudah ada yang terisi atau belum. Dan berikut akan saya informasikan berapa saja bantuan PKH plus BPNT maksimal yang diterima KPM dan juga minimal yang diterima KPM dalam indeks bantuan di tahun 2025 ini, termasuk kita akan membahas bansos yang lainnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya, baik bansos reguler, PKH dan BPNT maupun bansos non-reguler. Nah, untuk bansos reguler kita akan membahas terkait PKH dan BPNT untuk tahap 1 periode alokasi bulan Januari hingga Maret 2025, di mana di SIKNG ya, ini sudah terupdate semuanya, baik yang lewat KKS maupun yang lewat pos. Untuk periodenya sudah terupdate sama-sama 3 bulan, Januari hingga Maret 2025. Dan bahkan di keterangan SP2D, ini juga mungkin sudah banyak yang tahu ya, di mana untuk penyaluran lewat KKS, untuk SP2D-nya, untuk PKH sudah dengan keterangan SI, sedangkan BPNT atau sembako sudah dengan keterangan sudah SPM. Sedangkan bagaimana kabar yang lewat pos? Apakah sudah ada keterangan juga melalui SP2D-nya? Nanti akan kita bahas ya, termasuk berapa sih bantuan PKH yang maksimal didapatkan KPM yang akan diterima ya di tahap 1 ini, dan berapa minimalnya plus BPNT. Dan akan kita bahas terkait bansos yang lainnya. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, nggak terasa kita sudah masuk di tanggal 10 Februari tahun 2025. Nah, apakah sudah ada kabar baik terkait PKH dan BPNT tahap 1 ini ya? Dan pasti setiap harinya itu sudah ada KPM yang mungkin mencoba untuk ngecek kartu KKS-nya. Nah, nanti akan saya informasikan ya terkait hal tersebut, apakah sudah ada saldo yang cair atau saldo yang masuk di KKS. Nah, sebelum kita membahas PKH dan BPNT, kita akan membahas bantuan sosial yang lain ya, yang non-reguler. Nah, untuk bansos non-reguler atau bantuan sosial lainnya ya, selain PKH dan BPNT, di bulan Februari ini juga dipastikan masih ada bantuan yang disalurkan ya, selain reguler. Beberapa di antaranya adalah seperti bantuan PIP. Nah, bantuan PIP ini tapi yang kemungkinan akan disalurkan bulan Februari ini itu untuk alokasi PIP tahun 2024 bagi peserta didik siswa-siswi yang sudah melakukan atau baru melakukan aktivasi. Nah, itu memang tahun 2024 bantuan PIP memang belum tersalurkan semua ya. Jadi
walaupun ini sudah masuk 2025, ya ini menyalurkan sisa kuotanya yang belum tersalurkan. Nah, kebanyakan alasan mengapa kok banyak yang belum tersalurkan, itu biasanya siswa-siswi peserta didik yang sudah masuk SK nominasi di tahun 2024 kemarin, akan tetapi belum melakukan aktivasi rekening. Itu biasanya peserta PIP baru ya, calon penerima PIP baru. Nah, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan tenggang waktu diperpanjang ya. Kemarin itu sebenarnya bisa aktivasi sampai 31 Januari maksimal batasnya. Nah, ternyata ini mungkin masih ada yang belum melakukan aktivasi, jadi diperpanjang di bulan Februari ini ya. Nah, kalau sudah aktivasi nanti biasanya ada jeda waktu beberapa minggu ya, baru saldonya masuk di rekening bantuan PIP yang sudah aktivasi tadi. Kalau tidak melakukan aktivasi, otomatis bantuannya tidak bisa cair, tidak bisa masuk saldonya ke rekening penerima bantuan PIP tersebut ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang sudah diperpanjang ini. Nah, untuk PIP tahun 2025 tahap 1 masih belum ada yang cair ya. Kemungkinan ini menyelesaikan, menuntaskan dulu yang 2024, nanti kemungkinan jelang tahun ajaran baru biasanya baru ada jadwal pencairan bantuan PIP. Untuk bansos lain seperti beras yang katanya diperpanjang tahun 2025 ini mulai alokasi Januari hingga Juni, ternyata nggak jadi disalurkan ya untuk bulan-bulan ini, dan itu kabarnya masih ditunda ya. Jadi belum jadi disalurkan karena ditunda. Alasan ditunda kalau menurut informasi itu karena saat ini masih musim panen raya ya, musim panen raya. Jadi untuk menstabilkan harga padi, harga beras ya, jadi bansos berasnya masih ditunda. Ya, semoga nanti mungkin di bulan apa ya, mungkin nanti kita doakan semoga jadi disalurkan lagi. Apalagi data penerimanya, nah kan yang tahun kemarin kan dari P3KE. Nah, sedangkan tahun ini P3KE itu sekarang itu datanya menjadi 1 di DTSEN ya. Jadi nggak ada lagi data P3KE. Nah, itu diintegrasikan, digabungkan dengan data DTKS dan data hasil Reksosek. Ya, jadi itu. Nah, itulah nanti datanya yang akan menjadi acuan keluarga yang akan diberikan bantuan beras 10 kg jika nanti jadi disalurkan ya. Kemudian bansos yang lain selain PIP beras. Nah, ini dari Kemensos masih banyak ya yang masih diperpanjang tahun ini. Akan tetapi yang sudah disalurkan sejak Januari ada bantuan permakanan bagi lansia atau disabilitas tunggal. Untuk atensi yatim piatu ini masih diperpanjang tahun ini, akan tetapi memang belum tersalurkan ya, karena juga belum SP2D. Biasanya itu penyalurannya akan dirapel ya, kalau awal tahun itu bisa saja 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin sampai 6 bulan ya. Tapi biasanya sih kalau yang kita mengacu ke tahun sebelumnya itu biasanya bulan ketiga atau bulan keempatnya ya. Intinya per bulannya itu Rp200.000 bagi anak-anak yatim atau piatu atau yatim piatu yang sudah masuk DTKS dan ditetapkan sebagai penerima bansos yatim piatu dan sudah diverval tentunya ya. Nah, selain itu tahun ini juga masih ada bantuan-bantuan pemberdayaan ya dari Kementerian Sosial, termasuk juga mungkin bedah rumah ya. Bedah rumah itu RST kalau di Kementerian Sosial namanya, Rumah Sejahtera Terpadu ya. Nah, intinya tahun ini yang menjadi fokus dari Kementerian Sosial untuk para KPM. Nah, ini apalagi yang usia produktif, usia muda. Nah, ini untuk nanti agar dialihkan ke program pemberdayaan. Jadi enggak ketergantungan terhadap bantuan sosial PKH dan BPNT. Jadi kalau dialihkan ke pemberdayaan itu nanti ya harus sadar untuk bisa graduasi mandiri. Nah, apalagi tahun ini ada kriteria baru nih ya,
yang dimana KPM tersebut juga harus bisa graduasi mandiri. Nah, apa saja? Yang pertama, KPM yang memiliki sepeda motor harganya di 30 juta ke atas, seperti PCX, NMAX, seperti itu. Kemudian, yang memiliki aset tanah atau kebun. Kemudian, yang rumahnya sudah bagus, ya apalagi terlihat mewah. Kemudian, di dalam keluarganya, mungkin anaknya, ya, atau mungkin suami atau istrinya sudah punya mobil. Nah, ini, ya, mobil apa itu nggak dijelaskan rinci seperti itu. Tapi kalau sudah punya mobil kan sudah kuat beli bensin, ya. Karena bensin mobil itu kan butuh banyak. Nah, kemudian selain itu juga ada keluarga yang menjadi pensiunan atau ada keluarga yang menjadi ASN, TNI, Polri, atau perangkat desa. Nah, jadi 5 kriteria itu harus wajib graduasi mandiri di tahun ini. Jadi siap-siap saja ya, siapapun KPM-nya ya, siap nggak siap, mau tidak mau, kalau ada kriteria salah satunya itu tadi, ya harus graduasi mandiri. Nah, ini termasuk ya harus sadar untuk bangsa dan negara lah ya. Kita juga harus memikirkan orang lain ya, saudara-saudara kita yang mungkin sangat membutuhkan ya, masuk kategori tidak mampu, yang mungkin belum dapat bansos. Nah, mereka itu mengantri ya. Jadi kalau yang sudah layak digraduasi atau mungkin sudah sejahtera ya harus bisa sadar ya, bisa legowo untuk graduasi mandiri. Nah, kemudian untuk PKH dan BPNT gimana nih kabarnya? Nah, PKH dan BPNT tahap 1 2025 yang lewat pos ini masih belum SP2D ya. Jadi nanti menunggu SP2D dulu, baru nanti PT Pos di daerah-daerah itu akan menjadwalkan dan membagikan surat undangannya. Nah, kemungkinan ya mungkin bisa jelang Ramadan atau mungkin pas Ramadan, itu ya. Kalau yang lewat KKS, karena di SP2D-nya untuk PKH sudah SI, dan juga BPNT atau sembakonya sudah SPM, nah ini berarti tinggal menghitung hari saja. Ya, kalau perkiraan waktunya bisa saja 1 atau 3 sampai 3 hari atau bahkan sampai 7 hari. Itu baru saldo bisa masuk ke kartu KKS. Prosesnya seperti itu ya. Jadi tergantung dari pusat ya, dari pihak perbankan sebagai penyalur. Kalau sudah SI berarti ya itu adalah wewenang dari pihak bank penyalur ya. Nah, untuk bantuan yang diterima ya maksimal itu kan komponennya ada 4 ya dalam satu keluarga, kecuali untuk anak. Kalau anak ketiga atau kehamilan ketiga kan nggak masuk hitungan. Nah, berarti kalau komponennya 4 itu maksimal bantuan yang didapatkan itu yang besar-besar itu adalah anak usia dini. Jika punya 2 berarti kan 750 untuk satu anak usia dini, kali 2 berarti 1.500.000. Kemudian yang terbesar kedua itu lansia atau disabilitas. Nah, jika juga plus punya lansia 2 orang dalam keluarganya, dapatnya 600 kali 2 berarti 1.200.000. Berarti kalau punya komponen 2 anak balita plus 2 orang lansia, minimal 60 tahun ya, dapatnya 2.700.000. Nah, kalau plus dapat BPNT atau sembako, tinggal nambahkan Rp600. Berarti maksimal itu dapat Rp3.300.000. Kalau paling sedikit, itu yang PKH murni, yang memiliki komponen hanya 1 orang anak SD. Anak SD itu dapatnya Rp225.000. Itu yang paling kecil. Dan untuk hasil cek saldo yang mungkin beberapa KPM sudah lakukan, sehingga malam hari ini, masih belum ada bantuan PKH dan BPNT yang cair ya. Jadi sekali lagi belum ada yang cair walaupun sudah SI. Jadi mohon untuk bersabar, jangan bolak-balik cek di mesin ATM ya. Nanti takutnya itu akan merugikan Anda sendiri, bisa saja KKS-nya tertelan atau rusak atau mungkin hilang atau bahkan mungkin saldonya bisa berkurang kalau bolak-balik ngecek di mesin ATM jika memang belum masuk saldonya. Ya, jadi itu semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.